Selamat pagi, Miss. Perkenalkan, nama saya Aprin Romaito Siotang, NPM 18010234. Baiklah, pada kesempatan ini saya akan mencoba menganalisis video yang berkaitan dengan bimbingan konseling. Pertama, saya akan mencoba menjelaskan pengertian bimbingan dan konseling. Bimbingan adalah bantuan yang diberikan kepada seseorang untuk memotivasi, membantu serta mengarahkan anak ke arah yang tujuan yang lebih baik atau membantu anak dalam mencapai suatu tujuan yang ingin dicapai. Sedangkan konseling adalah bantuan yang diberikan kepada anak-anak yang bermasalah saja. Jadi bimbingan ini berlaku secara umum. Bimbingan ini bisa berlaku untuk anak-anak yang baik saja ataupun anak yang bermasalah. Sedangkan konseling hanya berlaku untuk anak yang bermasalah saja. Baiklah, saya akan mencoba menganalisis video yang berkaitan dengan bimbingan konseling. Dalam video tersebut saya menganalisis seseorang anak yang memiliki IQ di bawah rata-rata, di mana anak tersebut lambat dalam memahami suatu pelajaran atau dikatakan anak itu tidak bisa membaca ataupun menulis. Itu semua sepenuhnya tidak disalahkan pada anak tersebut. Seharusnya dalam permasalahan ini, orang tua seharusnya lebih bijaksana dalam mengatasi. Sebelum anak tersebut disekolahkan di sekolah formal, terlebih dahulu anak tersebut dibawa ke rumah ataupun tenaga medis psikologi, di mana anak tersebut akan dites supaya anak itu bisa layak atau tidak disekolahkan di sekolah formal atau sekolah non formal. Pada video tersebut saya menganalisis bahwa anak tersebut itu merasa tertekan atau anak tersebut merasa asing beda dari teman-temannya, di mana anak tersebut sebenarnya memiliki keunikan, di mana anak tersebut memiliki bakat seperti melukis, tapi dia memiliki kesulitan dalam belajar seperti membaca dan menulis. Dalam mengatasi siswa seperti ini seharusnya disekolahkan di sekolah berkebutuhan khusus, bukan di sekolah formal, karena anak ini seharusnya membutuhkan bimbingan khusus atau sekolah berkebutuhan khusus, di mana anak tersebut akan dibimbing dan nantinya anak ini memiliki seorang konselor yang memang benar-benar ahli dalam mengatasi kesulitan yang dimiliki anak tersebut, di mana dalam sekolah berkebutuhan khusus ini, di mana anak mendapatkan pendidikan yang layak dan tidak dibeda-bedakan dengan anak normal lainnya atau tidak dibeda-bedakan dengan teman-teman sebaya atau seusianya di kelas. Jadi, cara membimbing anak yang berbakat ini seperti halnya dalam video tersebut, anak itu kesulitan dalam memahami suatu materi, atau dikatakan anak itu tidak cerdas dalam menguasai ataupun memahami materi, tetapi anak itu berbakat. Anak itu memiliki kemampuan yang tinggi untuk memahami atau menguasai di bidang yang disukainya, seperti anak tersebut bidang dalam melukis. Dalam cara membimbing anak yang berbakat itu seperti Isyan itu, dia akan memiliki bakat seperti melukis. Cara membimbing anak yang berbakat itu, yang pertama itu, guru sekiranya menyediakan kesempatan pengalaman khusus untuk memenuhi kebutuhan bagi siswa yang berbakat sehingga mereka dapat mengembangkan potensi secara berkesinambungan yang dimiliki anak tersebut. Yang kedua, memelihara dan menata lingkungan yang sekitarnya dan memperkaya pertumbuhan intelektual anak serta mendukung sosialnya. Yang ketiga, memberikan dorongan kepada anak untuk menemukan jati dirinya dalam perkembangannya. Selanjutnya, anak yang berbakat itu membimbing anak untuk lebih mengembangkan apa yang sudah dimilikinya dan memberikan dorongan juga untuk memberikan semangat dalam mengembangkan kemampuannya. Anak yang ber-IQ rendah itu atau anak
anak yang memiliki IQ di bawah rata-rata, karena anak tersebut tidak bisa dikatakan, maaf kata kasarnya, bodoh. Anak itu sebenarnya pintar, tapi dia kurang perhatian atau kurang bimbingan dari orang tua ataupun orang-orang di sekitarnya. Oleh sebab itu, dalam menangani anak tersebut atau anak yang berkelainan seperti berkebutuhan khusus, seharusnya memerlukan pembimbing yang memang benar-benar ahli sudah menangani dalam permasalahan tersebut, karena dalam diri setiap anak itu memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Karena sejak anak lahir memiliki talenta yang diberikan Tuhan yang akan dikembangkannya. Seperti anak yang memiliki bakat itu mesti dikembangkan, karena banyak di dunia ini mereka tidak pintar dalam membaca ataupun menulis ataupun memahami suatu materi pelajaran, tapi di sisi lain dia memiliki talenta atau pengetahuan yang luar biasa, seperti mungkin dia memiliki ahli dalam melukis ataupun menari. Itu semua tidak bisa disalahkan, dan anak itu juga tidak disalahkan karena itu memang sudah bawaan lahirnya. Dan seharusnya anak yang berkebutuhan khusus ini seharusnya diberikan motivasi, arahan, perhatian yang khusus supaya untuk mengarahkan ataupun memotivasi anak ini supaya dia tetap semangat dalam meraih tujuannya, karena setiap anak memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Cepat atau lambat mereka akan belajar. Baik kita sebagai calon guru, kita nantinya pastinya akan bertemu dengan siswa-siswa seperti itu. Baik, sebagai calon guru, yang pertama yang akan kita lakukan adalah pertama kita kenali karakter peserta didik kita supaya kita tahu bimbingan atau strategi belajar mengajar yang akan kita ajarkan kepada siswa tersebut. Karena setiap anak memiliki kemampuan dan bakat yang berbeda. Jadi jangan pernah memaksakan anak untuk mencapai ambisi ataupun harapan kita atau harapan orang tua ataupun harapan guru. Dia harus tahu kita tidak bisa memaksakan anak seperti itu. Kalau kita memaksakan anak itu akan merasa tertekan, anak itu akan merasa jenuh. Oleh sebab itu, kita sebagai calon guru, kita harus lebih tahu, kita harus mengenali karakter peserta didik kita supaya kita tahu mengarahkan atau memberi strategi belajar yang dapat diterima anak tersebut, supaya anak tersebut dapat menerima, dan mereka harus diberikan perhatian yang khusus ataupun itu bimbingan perorangan ataupun memberikan layanan seperti dalam bimbingan banyak layanan sesuai dengan kebutuhan khusus sesuai dengan kebutuhan anak tersebut. Dalam membimbing anak berkebutuhan khusus ini, kita harus memberikan perhatian yang khusus, perhatian yang banyak, harus sabar, dan kita harus sabar dalam membimbingnya. Jika kita sabar mengajarinya, anak tersebut akan lebih tenang. Mereka akan bisa lebih mudah dalam memahami apa yang kita katakan. Serta kita harus memotivasi anak itu agar percaya diri bahwa dia mampu mencapai hal yang akan dicapainya. Karena setiap manusia itu mempunyai kelebihan dan kekurangan. Baiklah, sekian dari saya. Jika ada kata-kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Terima kasih.